Selamat datang di Rai Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap semangat, sehat, dan mengikuti pelajaran TIK dengan baik. Di sini kalian akan diajarkan Bapak tentang teknologi, informasi, dan komunikasi. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran TIK pada bab 2, komputer dan sistem operasi komputer. Apakah di rumah kamu sudah ada komputer? Dan kamu bisa menyebutkan perangkat-perangkat yang ada di komputer? Ya, kalau memang kurang bisa, hari ini sangat tepat membahas perangkat-perangkat tentang komputer. Mari kita lihat slide yang pertama. Oke. Sistem komputer terdiri dari 3 elemen penting yang saling terkait. Jadi di setiap komputer tersebut itu ada beberapa hal. Yang pertama ada yang disebutkan dengan hardware atau perangkat keras komputer. Istilahnya seperti ini. Satu buah perangkat yang bisa dilihat dan bisa disentuh itu dikatakan hardware. Contoh ya, seperti monitor, bisa dilihat? Bisa. Bisa disentuh? Iya, juga bisa. Itu dikatakan hardware atau perangkat keras. Berikutnya ada software. Bisa dilihat tapi tidak bisa dipegang atau disentuh. Contohnya seperti aplikasi, program. Kita sering pakai pin ya, atau pakai Word atau main game. Itu kita cuma bisa melihat tanpa bisa menyentuh. Jadi software tersebut adalah aplikasi, program, game atau segala jenisnya, itu dikatakan software. Satu lagi itu perangkat otak atau sering disebut brainware, yaitu manusia yang menggunakannya. Dan 3 elemen ini saling terkait. Kalau seandainya memang tidak ada hardware, otomatis software sama brainware itu memang tidak bisa bekerja. Dan kebalikannya juga, apabila tidak ada software, cuma komputer atau hardware sama brainware, tidak ada program, jadi tidak ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Oke, kita lihat slide berikutnya. Ya, untuk mengoperasikan sebuah komputer, kamu harus memberikan input, ya, input data atau perangkat masukan. Jadi ada beberapa perangkat masukan, yaitu perangkat hardware masukan. Yang pertama kita mengenal dengan keyboard, ya. Keyboard itu adalah papan yang terdiri dari tombol, berisi dari huruf, angka, ya, simbol-simbol, tanda baca segala macam. Itu biasa digunakan untuk mengetik. Dan juga ada mouse ya di sampingnya untuk menggerakkan pointer atau kursor. Kemudian setelah mengetik ada tahapan berikutnya, yaitu proses. Di sini otomatis menggunakan satu buah perangkat CPU atau Central Processing Unit. Dan setelah diproses muncul outputnya, ya, muncul tampilannya berupa apa? Berupa gambar visual atau tampilan gambar yang berada di layar monitor. Oke, kita lihat slide berikutnya. Ya, apa sih yang sering kita dengar dengan kata-kata OS atau Operating System atau bahasa Indonesia yaitu sistem operasi. Ya, sistem operasi merupakan software yang sangat penting dalam komputer. Tugas dari sistem operasi yaitu sebagai pengatur kerja dari hardware dan software, atau istilahnya apa? Jembatan ini. Ya, OS itu sebagai jembatan yang menjembatani antara hardware dan software. Sering mendengar mungkin Windows XP, ada juga Windows Vista, atau mendengar juga ada Windows 7, X, dan seterusnya. Ada 2 yang kita kenal ini tentang operating system. Kita sangat sering menggunakan Windows, tapi sebagian juga ada orang menggunakan Linux, ya. Jadi ada istilahnya Linux. Kalau Windows itu simbolnya seperti jendela, yang memang ada 4 warna, ya, ada merah, ada hijau, biru, dan warna kuning. Tapi kalau untuk Linux itu gambarnya penguin. Ya, Windows atau sistem operasi menggunakan grafik
User Interface atau GUI. Ya, jadi ada beberapa keunggulan dari operating system ini sendiri. Yang pertama, menampilkan perintah dalam bentuk gambar atau gambar kecil, sering kita sebut dengan icon. Kemudian kedua, mampu menampilkan gambar, efek, suara, lagu, dan film dengan fasilitas multimedia. Ada seperti Winamp kalau dulu, ada Windows Media Player. Kemudian tiga, mampu membuka satu program dalam banyak jendela untuk mengerjakan tugas yang berbeda secara bersamaan. Kemudian yang keempat, mampu menjalankan banyak program aplikasi secara bersamaan. Jadi di saat kita mengerjakan tugas ini, lagi mengerjakan tugas menggunakan aplikasi Microsoft Word, di waktu bersamaan kita bisa juga mengaktifkan MP3 yang berada di Windows Media Player. Ya, jadi sambil kita mengerjakan tugas, kita bisa mendengar lagu yang kita sukai. Dan yang kelima, mampu menyimpan dokumen dengan nama yang panjang. Ya, tapi kalau bisa untuk menyimpan dokumen yang penting, dokumen disimpan di directory atau di tempat penyimpanan yang jelas dengan nama file itu sangat jelas. Kemudian mampu mengenali dan menyusun perangkat yang baru dipasang, jadi atau misalnya auto detect ya. Jadi kita di saat kita menginstal segala sesuatu itu langsung dikenali oleh Windows itu sendiri atau auto detect yang tadi Bapak sebutkan. Kemudian mampu menjadi bagian dari jaringan komputer atau networks ya. Jadi fasilitas yang ditawarkan oleh OS operating system ini mendukung untuk jaringan komputer sehingga kita bisa terhubung ke internet atau ke intranet. Penguatan karakter dalam bab yang kedua ini, siswa dapat menggunakan perangkat komputer dengan baik, bisa menjaga kebersihan, baik di rumah ataupun di lab komputer yang ada di sekolahmu. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.